Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Agnelia Art. Sebelum nonton, jangan lupa support aku dengan klik tombol like dan pastinya jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih. Kali ini aku mau bahas tentang pencatatan keuangan juga. Tapi untuk online shop pemula ya, kalian yang akan bikin small business bisa pakai cara ini untuk pengelolaan keuangan kalian. Cara ini adalah cara yang aku pakai di bisnis online shop aku, lebih tepatnya lebih ke pencatatan keuangan. Sebetulnya aku udah mulai bisnis itu udah sejak tahun 2015 waktu masih mahasiswa, mulai dari jualan sepatu ala-ala Doc Mart Bandung yang dulu sempat ngetren, terus jualan sweater rajut dan hijab, sampai waktu itu punya brand sendiri dan lumayan rame. Tapi itu semua berhenti berkali-kali, gagal coba lagi, dan kebanyakan kegagalan aku dalam membangun bisnis itu adalah di masalah keuangan alias pencatatan keuangannya. Jadi aku bingung, keuangannya kecampur-campur sama duit pribadi. Ujungnya adalah barang habis, uang pun habis, jadi nggak bisa restock. Jadinya bisnis berhenti, sayang banget memang kalau dipikir-pikir. Intinya sih jangan campurin uang bisnis sama uang pribadi ya, pisahin. Kalau perlu dompet dan rekening juga dipisahin untuk memudahkan. Selain itu, aku juga bingung gimana cara ngaturnya, untungku berapa, dan yang harus di-restockin lagi berapa, ada stok mati, itu aku bingung banget ngaturnya. Semakin kesini aku belajar baca-baca dan aku menemukan pencatatan yang cocok untuk small business seperti aku, dan juga untuk kalian yang baru mau mulai bisnis. Jadi di sini aku akan share pengalaman aku. Yang perlu kamu tentukan pertama ialah cut off atau periode tutup buku kalian. Misal, kalau aku di setiap tanggal 1 di setiap bulan, jadi aku akan meninjau pencatatan keuangan dan laba ruginya setiap tanggal 1. Lalu apa aja sih yang perlu dicatat? Seperti yang tadi udah aku tulis, itu adalah aku memiliki 3 pencatatan. Yang pertama buku pemesanan, yang kedua buku pengeluaran, yang ketiga buku stok. Nah, yang ini adalah buku pemesanan. Buku pemesanan ini adalah untuk mencatat semua pesanan yang masuk. Jadi tanggal berapa ada pesanan dan berapa totalnya, itu kalian harus catat di buku ini. Untuk pencatatannya, kalian bisa menggunakan buku maupun Excel. Tapi kalau bisnis pemula yang masih sedikit orderannya, kalian bisa pakai buku aja. Nah, tapi kalau udah mulai banyak pesanannya, setiap hari ada pesanan dan itu dengan jumlah yang cukup banyak, kalian bisa pakai Excel untuk memudahkan. Untuk kolomnya itu terdiri dari 4 kolom, yaitu yang pertama e-commerce, yang kedua tanggal, yang ketiga nama pelanggannya siapa, dan total pesanannya berapa. Nah, di sini misalkan contoh yang pertama ada pesanan di Shopee. Oh ya, ini aku lupa tulis bulannya ya, setiap bulan karena kita cut off-nya setiap bulan. Yang pertama e-commerce-nya di Shopee, tanggalnya tanggal 3 Februari 2021, namanya Lia dari Bogor. Dia total pesanannya 50.000. Yang kedua, misal kalian ada toko di Tokopedia, itu ada pesanan tanggal 4 Februari, terus nama pemesannya itu Ibu Pipit di Medan dengan total pesanan 150.000. Terus selanjutnya di Shopee, tanggal 15 Ibu Mia di Bali dengan pesanan 10.000. Terus di Shopee ada tanggal 28, totalnya 200.000. Nah, ini semua di total sampai akhir bulan ya. Itu kalau di sini contohnya itu 410.000. Oke, setelah itu kita bunderin, udah kita tutup. Nah, selanjutnya kita ke buku pengeluaran. Sedangkan untuk buku pengeluaran ini ialah semua pengeluaran yang kamu lakukan seperti biaya restock barang, beli pulsa untuk bisnis ya, bukan untuk pribadi. Terus beli bahan packaging atau mungkin untuk menggaji admin atau bahkan dirimu sendiri. Kamu bisa gaji dirimu sendiri kalau memang udah dirasa banyak banget profitnya. Kalau aku karena masih small business, aku masih belum ambil untuk menggaji aku. Tapi uangnya aku putarkan lagi kembali menjadi modal. Jadi modalnya bisa tambah lebih besar.
Untuk buku pengeluaran itu di bulan Februari cut off-nya kan. Nah, tanggal, keterangan, sama yang kolom ketiga itu total. Jadi jumlah pengeluaran yang kamu lakukan. Sebagai contoh nih, di tanggal 2 Februari kamu ada pengeluaran yaitu restock barang sebanyak 12 buah jilbab bros. Jilbab bros ya, itu bukan jilbab. Nah, untuk harganya persatuannya itu 5.000. Di sini contoh ya. Nah, kalau ditotalkan 12 dikali 5.000 kan 60.000 ya. Selanjutnya nih di tanggal 4 Februari misalkan beli plastik untuk packaging. Nah, ini totalnya misalkan 5.000, itu ditulis. Terus tanggal 15 beli pulsa untuk online shop misalkan 50.000. Nah, itu sampai akhir bulan ya, itu kamu catat semua. Nah, setelah ditotal kan kalau dicontoh itu 115.000. Nah, berarti itu dalam satu bulan pengeluaranmu itu 115.000. Untuk yang ketiga, pencatatan ketiga yang penting ialah buku stok. Jadi buku stok ini sangat penting. Buku stok ini adalah monitoring dari barang dagangan kalian. Jadi kalau misalkan sisa stok itu selisih sama sisa stok yang ada saat itu, berarti kalian perlu cari tahu nih. Yang pertama, ada kemungkinan kalian salah mencatat atau ada rekapan pesanan yang belum kalian catat. Atau yang kedua, itu ada kehilangan. Jadi kalian bisa mendeteksi dengan buku stok ini. Untuk kolomnya ini cukup banyak, makanya aku tulis pakai pulpen, jadi lebih kecil diameternya. Yang pertama itu kode, jadi kode barang. Kalau misalkan kalian punya banyak barang, untuk memudahkan biasanya bisa pakai kode. Misalkan untuk bros jilbab berarti BJ strip 1 misalkan, atau terserah kalian. Nah, selanjutnya ialah nama barang. Jadi dari kode itu dijabarkan deskripsinya barang, misalkan jilbab bros. Lalu yang ketiga ialah varian. Variannya mungkin warna merah atau warna hijau. Untuk size-nya bisa dikosongi kalau misalkan memang kayak bros gitu kan nggak ada size ya. Kecuali kalian ada baju, itu bisa S, L, M, atau XL, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah harga beli. Jadi kalian harga belinya itu berapa? Misal 5.000. Nah, harga jualnya itu berapa? Misalkan kalian jual 10.000. Nah, itu ditulis aja di situ. Jadi kan kelihatan tuh profit per barangnya berapa. Untuk stok awal, ini kamu tulis stok awal saat awal bulan, yaitu di sini 1 Februari. Jadi kalau di tulisan ini di 1 Februari itu stoknya 42. Lalu setiap ada pesanan kalian tulis tuh di situ, bikin kolom, misalkan tanggal 3, tanggal 4, tanggal 15 ada pesanan. Nah, berapa-berapanya itu kalian tulis di situ. Selanjutnya, pas akhir bulan nanti kalian cek sisa stoknya itu berapa. Kalau misalkan dari lihat catatan buku stok ini misalkan 1, dan kalau misalkan udah cocok memang tinggal 1, nah itu kamu centang. Nah, berarti itu sudah cocok dan pencatatan kalian udah cocok dan nggak ada barang yang hilang. Jadi kalau misalkan dirumuskan, laba bulan Februari kalian itu ialah sama dengan dari total pemesanan dikurangi total pengeluaran. Kalau bagi kalian yang masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, apa aja yang belum jelas, nanti aku bakalan jawab. Nah, di sini kalau sebagai contoh itu total pesanannya 410.000, total pengeluarannya 115.000, sehingga laba bulan Februari itu 410 dikurangi 115, yaitu 295.000. Kenapa besar sekali? Karena bisa jadi di bulan sebelumnya kalian tuh merugi banyak. Nah, itulah fungsinya kenapa cut off-nya sebulan aja, biar kalian nggak bingung. Nah, kalau misalkan labanya itu minus, berarti stokmu masih banyak. Nah, itu kalian harus menggencet pemasaran. Kalau misalkan labanya banyak, berarti alhamdulillah kalian bisa mutarkan sebagai modal lagi maupun untuk pemasaran. Oke deh, thanks for watching.